otak. Sampai sekarang masih sangat banyak misteri yang belum terungkap dari salah satu organ tubuh kita yang satu ini. Ilmuwan memang bisa menjelaskan arti dari beberapa fenomena pada otak, tetapi juga tidak tahu fenomena tersebut berasal dari mana. Seperti pada fenomena yang sering kita alami yang disebut déjà vu. Déjà vu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang yakin pernah mengalami atau melihat sebuah situasi yang dialami saat itu juga. Mereka akan memiliki perasaan familiar yang kuat dan bercampur dengan perasaan aneh. Biasanya, pengalaman sebelumnya berkaitan dengan mimpi. Namun ada juga yang merasa bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Perancis, déjà vu berarti sudah melihat. Orang yang mengalami déjà vu menggambarkannya sebagai perasaan keakraban yang intens untuk sesuatu yang tidak seharusnya dikenal. Psikolog telah mempelajari déjà vu selama bertahun-tahun dan ada banyak penjelasan tentang asalnya. Penjelasan utama untuk déjà vu adalah bahwa ada penundaan sepersekian detik dalam transfer informasi dari satu belahan otak ke belahan otak lainnya. Karena penundaan ini, satu sisi otak mendapat informasi yang sama 2 kali, sekali dari sisi yang bertanggung jawab dan sekali secara langsung. Ketika ini terjadi, orang yang terpengaruh merasa bahwa peristiwa yang relevan telah terjadi sebelumnya. Studi menunjukkan bahwa fenomena ini tampaknya lebih umum pada orang yang memiliki imajinasi yang hidup dan sering terstimulasi. Misalnya, orang dewasa yang terpelajar dengan gelar sarjana cenderung mengalaminya lebih sering daripada yang lain. Gimana guys? Kalian sudah mengalami berapa kali? Déjà vu, fenomena yang satu ini mungkin kalian baru mendengar namanya. Hampir sama dengan déjà vu, namun déjà vu memiliki perasaan yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan déjà vu. Jika déjà vu merasakan pernah ada di situasi yang sama secara samar, déjà vu jauh lebih detail. Detail ini bisa berupa suara, aroma, dan kejadian-kejadian lainnya. Fenomena ini memungkinkan orang yang mengalami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wah, seperti bisa meramal masa depan ya. Berbeda dengan déjà vu melibatkan lebih banyak rangsangan visual. Itulah mengapa perasaan déjà vu ditandai dengan lebih banyak detail dan info. Akibatnya, orang yang mengalaminya mendapat kesan bahwa semuanya persis sama seperti di masa lalu. Namun, déjà vu terkadang bisa menjadi tantangan bagi kewarasan orang yang mengalaminya atau bahkan sangat menjadi gangguan dalam pikiran tersebut. Bahkan beberapa penderita ini telah sangat terpengaruh sehingga mereka menarik diri dari dunia sosial mereka, berhenti menonton TV, dan terkadang bahkan meninggalkan rumah mereka. Fenomena déjà vu ini cukup jarang dibandingkan dengan déjà vu, tetapi fenomena ini bisa menyerang kondisi orang dengan cara yang lebih serius. Fenomena aneh yang terjadi pada otak selanjutnya mungkin agak sulit dijelaskan. Namun secara garis besar, perasaan ini adalah fenomena pernah merasakan sesuatu. Contohnya, kamu merasa pernah mengatakan sesuatu, namun setelah beberapa saat kamu sadar bahwa kamu belum mengatakan apa-apa. Nah, fenomena ini disebut dengan déjà senti. Déjà senti adalah fenomena aneh lain dari otak manusia. Penamaan kondisi ini berasal dari kata Perancis yang artinya sudah terasa. Ini adalah kondisi eksklusif yang tidak melekat pada ingatan sesudahnya. Seseorang yang terpengaruh oleh déjà senti merasa bahwa yang menyita perhatiannya adalah apa yang menempatinya sebelumnya. Sehingga mereka merasa bahwa hal itu sangat familiar. Hanya saja hal itu sempat dilupakan untuk beberapa waktu, namun kini telah pulih dengan rasa kepuasan yang meningkat. Dengan kata lain, mereka merasa sedikit lebih puas seolah-olah mereka telah mencari ini selama beberapa waktu. Orang yang terpengaruh dengan kondisi ini mengatakan bahwa ketika itu terjadi, mereka biasanya mengucapkan kata seperti "saya mengerti" atau "tentu saja saya ingat" dan lain-lain. Namun, 1 atau 2 menit kemudian, mereka tidak dapat mengingat kata ataupun pikiran yang diucapkan yang awalnya memunculkan perenungan. Pernah ngerasa kalau kamu udah pernah mengunjungi suatu tempat, sudah familiar banget, padahal kamu nggak pernah sama sekali ke sana? Itulah déjà vu. Fenomena satu ini berhubungan dengan sebuah tempat atau geografis. Déjà vu memiliki karakteristik yang hampir sama dengan déjà vu. Orang yang mengalami fenomena ini bisa mengetahui lokasi geografis di sebuah kota yang tidak pernah mereka datangi. Contohnya, seseorang bisa tahu rute jalan dan bangunan di kota yang baru saja mereka datangi. Walaupun sebenarnya sama sekali belum pernah menginjakan kaki di sana, ini adalah hal yang hampir mustahil untuk terjadi.
Nathaniel Hawthorne dalam bukunya yang berjudul Our Old Home menuliskan waktu dia mengunjungi reruntuhan sebuah kastil. Tiba-tiba dia ngerasa kalau dia sudah sangat mengenal layout dari kastil yang baru pertama kali dia datangi itu. Dan setelah dalam waktu yang lama, dia baru sadar kalau bertahun-tahun sebelumnya dia pernah membaca puisi karangan Alexander Pope yang menggambarkan secara detail kastil tersebut. Tiba-tiba kamu lupa dengan sebuah kata yang sudah kamu baca atau kamu ingat sebelum-sebelumnya. Bisa jadi kamu sedang mengalami jamais fou. Contohnya saja jika kamu membaca atau mengatakan pintu berulang kali, maka lama-kelamaan kamu akan merasa aneh bahwa pintu adalah sebuah nama benda. Ya, orang yang merasakan fenomena jamais fou akan mengalami hal tersebut. Ini merupakan kebalikan deja vu, di mana kamu tidak mengenal sebuah situasi padahal kamu yakin sekali kalau sebelumnya kamu pernah ada di situ. Contoh lainnya, kamu mendadak tidak mengenal orang, kata-kata, atau tempat yang sebelumnya kamu tahu. Chris Moulin pernah melakukan sebuah penelitian untuk menganalisis fenomena ini. Peneliti meminta subjeknya untuk menuliskan kata door 30 kali dalam waktu 60 detik. Sebanyak 68% mulai merasa ragu apakah kata tersebut benar-benar ada karena terdengar aneh di telinganya. Peneliti menyimpulkan bahwa jamais fou dikaitkan dengan kondisi otak yang sedang mengalami kelelahan. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Apakah kalian pernah mengalami salah satu fenomena tersebut? Ceritakan di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.